Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Abror dengan NIM C14012311009. Hari ini saya akan menjelaskan terkait praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Reproduksi merupakan kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan guna memastikan kelangsungan hidupnya. Proses ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh setiap organisme untuk menciptakan generasi berikutnya. Reproduksi pada ikan umumnya melibatkan dua kelamin berbeda, yaitu jantan dan betina. Sebagian besar spesies ikan bersifat gonokoristik atau dioecious, yang berarti mereka mempertahankan satu jenis kelamin sepanjang hidupnya. Gonokoristik terbagi menjadi dua kategori. Kelompok yang tidak berdiferensiasi, yaitu pada tahap juvenil, jaringan gonad belum dapat dikenali sebagai jantan atau betina, dan kelompok yang berdiferensiasi, di mana jenis kelamin jantan atau betina sudah terlihat jelas sejak tahap juvenil. Selain itu juga, terdapat beberapa spesies yang memiliki kedua jenis kelamin dalam satu tubuh atau hermaprodit, serta spesies lain yang mengalami pergantian jenis kelamin selama hidupnya seperti protandri dan protogini. Teleostei merupakan kelompok ikan dengan tulang keras sejati, insang yang berada dalam rongga tertutup batutup insang, serta tubuh yang dilindungi oleh sisik. Ikan ini memiliki testis yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu tubular dan intertubular. Ciri seksual primer pada ikan Teleostei ditandai oleh keberadaan organ yang berperan langsung dalam proses reproduksi, yaitu ovarium beserta salurannya pada ikan betina dan testis dengan salurannya pada ikan jantan. Identifikasi organ reproduksi ini dilakukan dengan membuka rongga perut untuk menemukan gonad jantan atau testis beserta salurannya, atau gonad betina atau ovarium beserta salurannya. Ovarium terdiri dari oogonia dan jaringan pendukung atau stroma. Organ ini terletak di bagian atas rongga tubuh, terhubung melalui mesofaria dan berada di bawah atau di samping gelembung renang. Saat matang, ovarium bisa mencapai hingga 70% dari berat tubuh ikan. Ovarium pada ikan muda biasanya berwarna putih keputihan dan berubah menjadi kekuningan saat mencapai usia matang. Testis atau gonad jantan bersifat internal dan memiliki bentuk memanjang, umumnya berpasangan. Testis ini terletak di bagian atas rongga tubuh, terhubung melalui mesorkium, dan berada di bawah atau di samping gelembung gas jika ada. Testis terdiri dari folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran dan warna gonad dapat bervariasi tergantung pada tingkat kematangan, dengan berat yang dapat mencapai 12% atau lebih dari berat tubuh ikan. Sebagian besar testis berwarna putih kekuningan dan memiliki permukaan halus. Prosedur kerja pada praktikum kedua, ciri seksual primer dan sekunder, anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei, berupa yang pertama, menyiapkan baki, alat bedah, pisau, lap basah, kamera untuk perekaman dan dokumentasi, buku gambar, alat tulis, timbangan, serta penggaris pada masing-masing meja setiap kelompok. Setiap kelompok mengambil ikan dengan jenis yang berbeda sebanyak 1 ekor dengan kelamin yang acak. Ikan ditimbang untuk mendapatkan berat awal. Kemudian mendokumentasikan posisi tampak luar setiap ikan dengan kepala menghadap ke kiri. Langkah selanjutnya, mengidentifikasi ciri kelamin sekunder dari setiap ikan yang dimiliki. Selanjutnya menentukan dugaan jenis kelamin ikan tersebut. Kemudian membandingkan dengan kelompok lain yang memiliki jenis ikan dengan kelamin berbeda. Langkah selanjutnya, bedah bagian perut yang dimulai dari lubang urogenital menuju arah operculum. Kemudian, mendokumentasikan posisi tampak dalam rongga perut. Selanjutnya, mengidentifikasi organ-organ dalam dan menentukan organ hati dan gonad. Kemudian,
mendokumentasikan posisi tampak organ hati dan gonad yang telah diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, timbanglah organ hati dan gonad secara terpisah. Kemudian dokumentasikan posisi tampak hati dan gonad secara terpisah dari tubuh. Kemudian menggambar dengan tangan bentuk asli dari organ dalam serta organ reproduksi ikan. Kemudian membandingkan hasil yang didapat dengan literatur yang telah dikumpulkan pada tugas minggu sebelumnya. Hasil praktikum kedua, ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi kelompok Telostei, didapatkan interpretasi sebagai berikut. Pada ikan nila, yang kami dapat yaitu ikan nila dengan kelamin betina. Kelamin betina ini ditandai dengan adanya ciri primer dan ciri sekunder yang terlihat jelas pada ikan. Ikan nila betina yang kami dapat memiliki telur dan ciri seksual primer berupa 3 lubang urogenital. Kemudian ukuran ikan nila betina juga lebih besar daripada ikan nila jantan. Gonad betina juga lebih besar daripada gonad ikan jantan. Pada ikan mas dengan nama latin Cyprinus carpio, ikan mas betina memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada ikan mas jantan. Gonad betina juga lebih besar karena digunakan untuk menyimpan telur. Warna ikan mas betina cenderung lebih cerah. Kemudian ikan mas jantan memiliki warna yang sedikit lebih gelap dan berukuran lebih ramping. Kemudian pada ikan lele yang kami dapat berupa ikan lele betina yang memiliki ukuran gonad yang lebih besar daripada ikan lele jantan. Ukuran tubuh lele jantan lebih ramping daripada lele betina, namun lebih panjang. Ukuran lele betina lebih besar dari lele jantan, namun panjang tubuhnya lebih pendek. Yang terakhir, kesimpulan yang kami dapat berupa keseluruhan ikan memiliki ciri yang hampir sama untuk kelamin betina. Kelamin betina cenderung memiliki ukuran tubuh dan gonad yang lebih besar karena berfungsi untuk menampung telur ikan dan energi yang besar. Ikan jantan cenderung memiliki warna yang lebih cerah daripada ikan betina. Ikan betina memiliki 3 lubang pada bagian urogenital, sedangkan ikan jantan hanya memiliki 2 dan 1 papila. Praktikum ketiga, ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi hewan avertebrata. Hewan avertebrata atau yang lebih dikenal dengan invertebrata merupakan kelompok hewan yang dicirikan oleh ketiadaan kolumna vertebralis. Secara morfologi dan anatomi, avertebrata menunjukkan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan vertebrata, terutama dalam sistem pencernaannya, respirasi dan sirkulasinya. Umumnya berukuran kecil, sistem saraf avertebrata terletak ventral di bawah saluran pencernaan. Avertebrata memiliki beragam peran ekologis, termasuk herbivora, karnivora, parasit, predator, dan komponen planktonik, nektonik, atau bentik di ekosistem akuatik. Kelompok ini mencakup film-film berikut: Porifera, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Mollusca adalah film yang ditandai dengan tubuh lunak, avaskular, dan umumnya memiliki cangkang. Contohnya termasuk keong, siput, limpet, cumi-cumi, kerang gading, dan tiram. Film Mollusca dibagi menjadi kelas-kelas berikut: Aplacophora, Monoplacophora, Polyplacophora, Scapopoda, Cephalopoda, Bivalvia, dan Gastropoda. Cephalopoda mencakup cumi-cumi, sotong, gurita, dan nautilus. Dengan nautilus sebagai satu-satunya yang memiliki cangkang berpilin dengan ruang-ruang internal. Cephalopoda menunjukkan variasi jumlah tentakel, 10 pada cumi-cumi dan sotong, 8 pada gurita, dan sekitar 90 pada nautilus. Dan ukuran tubuh sekitar 1 cm pada Idiocephalus sp hingga 1300 cm pada Architeuthis dux. Bivalvia atau kerang memiliki 2 cangkang berengsel dengan variasi bentuk
oval hingga memanjang pipi, dan ornamen seperti duri atau sisik. Ukurannya berkisar dari kurang dari 1 cm hingga 120 cm, yaitu untuk spesies Tridacna gigas. Bivalvia memiliki kaki berbentuk kapak atau pelecypoda dan hidup di habitat laut dan air tawar. Perbedaan seksual pada beberapa invertebrata laut. Lobster jantan lebih besar, memiliki capit lebih besar, abdomen sempit memanjang, tonjolan pada pangkal kaki jalan yang kelima atau kelamin, dan bercak merah pada capitnya. Untuk lobster betina, memiliki ukuran lebih kecil, capitnya lebih kecil, abdomen lebar bulat, dan 2 lubang ovarium pada pangkal kaki jalan ketiganya. Untuk cumi-cumi jantan lebih ramping, memiliki hectocotylus atau lengan khusus untuk transfer spermatofor, dan pola warna lebih kontras. Cumi betina lebih besar dan gemuk, memiliki ovarium yang terlihat jelas. Untuk kerang hijau jantan memiliki gonad putih krem atau kekuningan. Kerang hijau betina memiliki gonad oranye kemerahan dan menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Pada kepiting jantan, ukurannya lebih besar, memiliki capit yang lebih panjang dan kokoh, serta abdomen segitiga sempit. Pada betinanya memiliki abdomen lebar, membulat dan warna tubuh lebih cerah pada beberapa spesies. Prosedur kerja pada praktikum ketiga ini yaitu dengan melakukan identifikasi pada setiap jenis Avertebrata, kemudian mengidentifikasi jenis kelaminnya dengan melihat ciri seksual sekunder dan seksual primer, kemudian melakukan pembedahan hingga tampak gonad pada masing-masing jenis Avertebrata. Setelah itu membandingkan hasil yang didapat dengan literatur yang ada, kemudian membuat laporan hasil praktikum. Hasil pada praktikum Avertebrata didapatkan interpretasi sebagai berikut. Pada lobster jantan memiliki warna tubuh yang lebih gelap dari lobster betina. Ciri sekunder yang dapat terlihat yakni capit lobster jantan yang lebih besar dari capit betina. Bagian tubuh bawah lobster jantan berbentuk lebih bulat dan gelap. Bagian bawah lobster betina juga lebih cerah dan lebih kecil daripada lobster jantan. Pada jantannya memiliki tubuh yang lebih kecil daripada betina. Udang jantan memiliki kaki tambahan pada bagian bawah, sedangkan udang betina tidak. Ukuran tubuh udang betina lebih besar daripada udang jantan. Warna tubuh udang betina lebih pucat daripada udang jantan. Identifikasi cumi jantan menampakkan ciri sekunder berupa ciri sirip dayung yang dekat dengan ujung kepala. Sirip dayung cumi betina letaknya di sepanjang tubuhnya. Kemudian cumi jantan memiliki gonad yang terletak pada bagian atas ujung kepala. Sirip dayung betina lebih besar daripada sirip dayung cumi jantan. Pada kepiting betina memiliki capit yang lebih kecil. Kepiting jantan memiliki capit yang lebih besar, tetapi tubuhnya lebih kecil daripada betina. Bagian bawah tubuh jantan memiliki bentuk runcing, sedangkan bagian bawah tubuh kepiting betina lebih besar dan bulat untuk menyimpan telur. Kerang jantan memiliki warna yang sedikit lebih pucat. Kerang hijau betina memiliki warna hijau yang lebih jelas dan cerah. Ukuran tubuh kerang betina juga lebih besar daripada jantan. Kerang jantan memiliki kaki tambahan, sedangkan kerang betina tidak. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu setiap Avertebrata memiliki ciri uniknya masing-masing. Umumnya Avertebrata jantan berukuran lebih kecil daripada betina, sedangkan Avertebrata betina memiliki ukuran yang lebih besar serta warna tubuh yang lebih cerah. Praktikum 4, perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan. Gonad merupakan organ reproduksi pada ikan yang terdiri dari testis untuk jantan yang menghasilkan spermatozoa dan ovarium untuk betina yang menghasilkan ovum atau sel telur.
Tingkat kematangan gonad atau TKG mencerminkan tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah pemijahan yang berkorelasi positif dengan perkembangan sel-sel reproduksi. Selama reproduksi, energi dialokasikan untuk perkembangan gonad mencapai bobot maksimum sebelum pemijahan dan menurun setelahnya. Indeks kematangan gonad atau IKG bervariasi antar spesies, dipengaruhi oleh bobot gonad dan tubuh ikan. Penentuan TKG dilakukan secara morfologi berdasarkan bentuk, ukuran, warna, dan perkembangan isi gonad. Tingkat kematangan gonad atau TKG terbagi menjadi TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan TKG 5. Untuk TKG 1 sendiri, terdapat ciri berupa gonad yang belum terlihat secara jelas. Kemudian pada TKG 2 memasuki masa maturasi atau pematangan dan sudah mulai muncul ciri-ciri yang jelas. Kemudian pada TKG ketiga terdapat pematangan gonad yang jelas, yaitu untuk betina terdapat ciri berupa adanya telur. Kemudian pada jantan terdapat ciri berupa keluarnya sperma. Kemudian pada TKG 4 berupa kematangan maksimal gonad. Kemudian pada TKG 5 yaitu waktu masa setelah pemijahan selesai dan gonad memasuki masa rematurasi. Prosedur pada praktikum ini yaitu dilakukan dengan mengamati ikan yang telah disediakan dan telah dibedah. Kemudian praktikan menentukan tingkat kematangan gonad berdasarkan ukuran gonad yang ada pada ikan. Kemudian pada udang, tingkat kematangan gonad ditentukan dengan melakukan pengamatan melalui mikroskop. Untuk dilakukan pengamatan telur dan penentuan tingkat kematangan gonadnya. Kemudian praktikan melakukan perbandingan dengan literatur yang telah dicari dan dimasukkan ke dalam laporan praktikum. Hasil pada praktikum ini berupa keseluruhan organisme akuatik yang diidentifikasi memiliki ciri TKG yang hampir sama. Pada TKG 1, setiap organisme menunjukkan belum adanya telur atau sperma. TKG kedua menunjukkan organisme memasuki masa maturasi. TKG ketiga menunjukkan gonad sudah terisi oleh telur dan sperma. TKG 4 menunjukkan gonad sudah terisi telur atau sperma serta telah memasuki masa siap memijah. TKG kelima menunjukkan ukuran gonad telah mengecil karena telah melewati masa pemijahan dan memasuki fase rematurasi. Interpretasi pada praktikum kali ini yaitu gonad lele betina pada fase TKG 1 menunjukkan warna kemerahan dengan ukuran yang masih kecil. TKG ketiga ikan lele menunjukkan perkembangan gonad semakin besar hingga akan memasuki TKG 4. TKG 4 ikan lele menunjukkan gonad sudah matang dan berwarna kehijauan. TKG 5 menunjukkan gonad mengempis karena kurangnya telur setelah pemijahan. Pada lele jantan, TKG kedua menunjukkan ukuran yang masih kecil dan sedang dalam masa transisi ke TKG ketiga. TKG 3 ikan lele menunjukkan gonad telah lebih besar dan matang dengan warna putih. TKG 4 ikan lele jantan ditandai dengan ukuran gonad yang besar dan warna putih keabuan. TKG 5 lele jantan menunjukkan gonad telah mengempis dan kembali ke TKG 2 rematurasi. Pada ikan mas, TKG 1 menunjukkan ukuran telur yang belum terbentuk dan masih kecil pada ikan mas betina. TKG 2 menunjukkan ukuran telur mulai membesar. TKG 3 gonad sudah terisi oleh banyak telur dan berwarna kuning. TKG 4 telur sudah besar dan matang. TKG kelima gonad mengecil karena telur telah keluar. Pada ikan mas jantan yang didapat, hanya TKG 2 menunjukkan ukuran gonad sedang dan memasuki masa matur. Pada udang yellow cherry betina, TKG 1 belum muncul telur pada udang. TKG kedua
telur mulai terlihat dan memasuki masa maturasi. TKG ketiga, telur sudah banyak dan mengisi gonad. TKG 4, telur sudah menggonad dan sudah matang serta berwarna kehitaman. Pada udang ciri jantan, TKG 1 menunjukkan adanya sel sperma. Kemudian TKG kedua menunjukkan mulai adanya sel sperma yang besar. Kemudian TKG ketiga, sperma sudah matang dan siap untuk memijah. TKG keempat menunjukkan sperma sudah sangat siap memijah dengan ditandai dengan ukuran yang besar. Praktikum 5, Gonadosomatic Index atau GSI, Hepatosomatic Index atau HSI, dan ultrasonografi atau USG. Kematangan gonad pada ikan mengacu pada tahapan perkembangan organ reproduksi sebelum dan sesudah pemijahan. Perkembangan ini dapat diamati secara makroskopis melalui pengamatan rongga perut atau mikroskopis melalui analisis histologi gonad. Proses ini memerlukan alokasi energi yang signifikan, dengan berat gonad mencapai puncak saat pemijahan dan menurun setelahnya. Ikan betina cenderung memiliki indeks kematangan gonad yang lebih tinggi daripada jantan dan dapat melepaskan telur sebanyak 10-25% dari berat tubuhnya saat matang. Perkembangan gonad dibagi menjadi dua fase, pertumbuhan hingga dewasa kelamin dan pematangan setelahnya. Selama reproduksi, oosit di ovarium berkembang, meningkatkan Gonadosomatic Index atau GSI, menurunkan Hepatosomatic Index atau HSI, dan meningkatkan fekuritas serta diameter telur. Perkembangan oosit ini dipicu oleh fitologenesis, proses akumulasi kuning telur yang distimulasi oleh hormon estradiol 17 beta. GSI yang dihitung sebagai persentase berat gonad terhadap berat tubuh meningkat seiring kematangan gonad dan menurun setelah pemijahan. HSI yang mencerminkan perubahan kuantitatif pada hati menurun selama fitologenesis karena energi dari hati dialokasikan ke ovarium. Ultrasonografi pada evaluasi gonad ikan atau pengamatan gonad ikan yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar internal efektif dalam menentukan jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad ikan. Teknik ini memungkinkan pengamatan perubahan ovarium dan testis pada tahap kematangan gonad lanjut, serta membantu menentukan waktu pemijahan buatan yang optimal. Prosedur kerja HSI dan GSI yaitu dengan menimbang ikan untuk mendapatkan berat awal, kemudian mendokumentasikan posisi tampak keluar setiap ikan dengan kepala menghadap ke kiri. Langkah selanjutnya yaitu dengan membedah bagian perut, dimulai dari bagian lubang urogenital hingga menuju ke arah katup insang. Kemudian setelah dibedah, mendokumentasikan posisi tampak dalam rongga perut, mengidentifikasi organ dalam dan menentukan organ hati dan gonad. Setelah itu, organ hati dan gonad ditimbang secara terpisah, serta mendokumentasikan organ hati dan gonad secara terpisah dari tubuh. Prosedur kerja kanulasi atau kateterisasi yaitu dengan menyiapkan ikan dan kateter yang telah disediakan. Kemudian tentukan jenis kelamin ikan, atau apakah jantan atau betina. Kemudian masukkan kateter dengan mengarah ke lubang kedua urogenital dengan dibelokkan sebesar 45 derajat ke kiri atau ke kanan. Kateter ini dimasukkan sedalam 5-10 cm. Setelah dimasukkan, kateter disedot dengan mulut. Kemudian diamati telur yang didapat. Langkah kerja USG yaitu dengan menempatkan ikan di atas handuk basah dalam posisi lateral kanan. Kemudian letakkan probe ultrasonografi pada sirip dada ke arah depan sirip anal. Kemudian akan tampak gambar longitudinal dan transversal untuk dianalisis. Setelah itu lakukan dokumentasi gambar hasil USG yang didapat. Seluruh prosedur yang telah dilakukan kemudian dilakukan perbandingan dengan literatur yang telah dicari sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam laporan praktikum. Hasil pada praktikum GSI dan HSI ini yaitu pada GSI,
Penelitian dari S et al. 2023 menunjukkan bahwa ikan lele betina Clarias gariepinus memiliki indeks gonatosomatik yang lebih besar. Berdasarkan penelitian Setawong et al. 2024, ikan nila jantan mempunyai GSI yaitu 0,01 sampai 0,88% dengan bobot nila sebesar 200 sampai 1.200 gram dan berat gonat 0,1 sampai 4,4 gram. Menurut penelitian Tondang et al. 2019, ikan lele jantan memiliki besar nilai GSI sebanyak 0,71%. Persentase rasio gonat dan berat badan dikatakan sebagai GSI atau Gonatosomatic Index. Nilai GSI Gonatosomatic Index pada ikan mencerminkan tingkat kematangan ovarium. Perubahan nilai GSI menandakan aktivitas seksual ikan. Nilai GSI berubah seiring dengan aktivitas pemijahan ikan yang akan membesar ketika pemijahan berlangsung dan kemudian mengecil seiring berakhirnya masa pemijahan. Nilai GSI ikan nila betina lebih besar daripada nila jantan karena gonat ikan nila betina lebih berat daripada gonat ikan nila jantan berdasarkan penelitian Capelli et al. 2022. Praktikum yang telah dilakukan mendapatkan hasil dari nilai GSI lele 0,096%, nilai GSI nila 0,293918%. Pada prosedur kanulasi, berdasarkan penelitian Cahya Nurani et al. 2022, induk betina memerlukan cara kanulasi sedangkan induk jantan memerlukan cara stripping. Data yang kami dapat yaitu ikan lele dan nila jantan sehingga tidak didapatkan kanulasi. Hepatosomatic Index atau HSI dikatakan sebagai satuan kuantitatif yang merepresentasikan penambahan berat hati bersamaan dengan bertambahnya berat lambung dan usus ikan. Berdasarkan Malini dan Putri 2024, nilai HSI yang didapat yaitu sebesar 0,016% untuk ikan lele dan 0,032% untuk ikan nila. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, nilai HSI yang didapatkan sebesar 3,2678% untuk ikan lele dan 2,4417% untuk ikan nila. Metode ultrasonografi didapatkan hasil sebagai berikut. Instrumen pendeteksi yang menggunakan gelombang suara untuk melihat dan menghasilkan gambar organ reproduksi atau gonat ikan dinamakan ultrasonografi atau USG. Nila betina akan memperlihatkan ovarium yang memiliki banyak telur kecil dan jaringan berwarna abu-abu atau abu muda. Testis ikan nila jantan memiliki tekstur yang seragam atau homogen dan berbentuk tabung berwarna abu-abu serta pada tampilan USG gelap terangnya akan terlihat hampir sama berdasarkan Setawong et al. 2024. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, hasil USG yang telah dilakukan menunjukkan data berupa ikan lele dengan lebar gonat 1,26 cm dan 1,10 cm. Lebar gonat ikan nila yaitu 0,55 cm dan 0,65 cm. Interpretasi pada praktikum HSI, GSI, dan USG berupa hasil pengamatan menunjukkan TKG 1 dan 2 untuk ikan lele dan nila. Nilai GSI lele sebesar 0,096% dan nila sebesar 0,2%. Hasil pengamatan USG menunjukkan lokasi gonat pada ikan lele dan nila yang masing-masing berada pada bagian belakang ikan. Kesimpulannya, hasil USG yang tidak jelas menandakan hasil gonat yang kecil pada ikan lele. Ikan nila memiliki USG yang lebih jelas sehingga pada pembedahan juga lebih besar ukuran gonatnya. Praktikum 6. Sebaran diameter telur dan fekunditas. Ovarium pada ikan yang terletak di dalam rongga tubuh umumnya berbentuk panjang dan berjumlah sepasang. Organ ini digantung oleh mesentris atau mesofaria dan terletak di bawah tulang punggung dan ginjal, serta di samping gelembung renang. Warna ovarium bervariasi dari transparan hingga kuning keemasan atau abu-abu. Untuk menganalisis diameter telur, metode yang umum digunakan adalah dengan mengambil seluruh gonat dari rongga perut ikan. Sampel telur kemudian diambil dari bagian posterior, median, dan anterior gonat. Telur-telur ini diamati di bawah mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer okuler dengan ketelitian 0,1 mm.
Distribusi diameter telur atau persebaran diameter telur dihitung dengan menentukan rentang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter telur dalam setiap kelompok. Data ini kemudian diplot dalam histogram untuk memvisualisasikan pola distribusi diameter telur. Fekunditas ikan. Fekunditas mengacu pada jumlah total telur yang diproduksi oleh ikan betina sebelum pemijahan. Jumlah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, panjang dan berat tubuh, serta spesies ikan. Fekunditas ditentukan dengan menganalisis ovarium ikan betina yang matang gonad, atau TKG 4, 3, dan 5. Dengan asumsi bahwa jumlah telur dalam ovarium pada tahap ini mewakili fekunditas total. Ada beberapa metode untuk menghitung jumlah telur, termasuk metode langsung, volumetrik, gravimetrik, dan von Baer. Metode gravimetrik yang mengukur fekunditas total berdasarkan berat subsampel gonad adalah yang paling umum digunakan. Prosedur pengukuran meliputi pengangkatan dan penimbangan gonad utuh dari ikan betina, diikuti dengan pengambilan dan penimbangan subsampel gonad. Prosedur kerja pada praktikum ke-6 ini yaitu untuk metode USG, gonad induk ikan diamati melalui alat USG, kemudian telur diukur dan diamati diameternya. Induk ikan yang telah matang gonad diambil telurnya, kemudian ditimbang pada timbangan digital, kemudian diukur dan dicatat data diameter telur pada masing-masing bagian ovari. Kemudian membaginya kepada 3 bagian, yaitu posterior, tengah, dan anterior. Kemudian menghitung diameter telur dengan metode volumetrik atau gravimetri. Data yang telah didapat kemudian dibuat grafik histogram, kemudian dimasukkan ke dalam laporan hasil praktikum. Telur-telur dalam subsampel dihitung secara manual setelah gonad diawetkan dalam larutan Gilson. Larutan ini melarutkan jaringan gonad dan pembungkus telur, memisahkan butiran telur dan mempermudah perhitungan. Rumus perhitungan diameter telur yaitu sebagai berikut. ds sama dengan akar buka kurung d dikali d kecil. Hasil laporan praktikum sebaran diameter telur dan fekunditas induk berupa ukuran telur ikan mas yang telah diuji mayoritas di rentang ukuran 1,02 sampai 1,16 mm serta rentang 1,16 sampai 1,30 mm. Sebaran paling banyak yaitu 29,66% di rentang ukuran 1,16 sampai 1,30 mm. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julianti et al. 2022 bahwa ikan mas atau Cyprinus carpio dengan diameter telur berukuran 1,38 mm merupakan ikan mas dengan tingkat kematangan gonad 4. Ikan mas dengan tingkat kematangan gonad 3 memiliki diameter telur 1,27 mm. Ikan mas dengan TKG 2 mempunyai diameter telur sebesar 1,11 mm. Fekunditas induk ikan mas. Fekunditas didapat dengan membagi 40,18 gram dengan 1,01 gram dikali 3.909 butir telur, kemudian didapat fekunditas 155.508 butir telur. Hasil percobaan dari kelompok 7 menunjukkan bahwa jumlah telur ikan mas sebanyak 3.909 butir. Total bobot sampel contoh gonad seberat 1,01 gram serta berat gonadnya sebanyak 40,18 gram. Fekunditasnya setelah dilakukan pengukuran metode gravimetri yaitu 155.508 butir telur. Menurut Tessema et al. 2020, fekunditas ikan mas dengan bobot gonad serupa yaitu sebesar 10.000 sampai 30.000 butir. Menurut penelitian Ramadhani dan Andreani 2023, induk ikan mas atau Cyprinus carpio menghasilkan rata-rata 180.000 butir telur. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,5% mengalami fertilisasi atau pembuahan, 76,2% menetas menjadi larva, dan 66,5% larva berhasil bertahan hidup hingga mencapai ukuran tertentu. Interpretasinya berupa Interpretasi pada praktikum ini yaitu sebaran
Ukuran telur yang seragam ini mengindikasikan ikan mas merupakan ikan total spawner atau pemijah total. Dan dengan tipe pemijahan ini cenderung memiliki telur yang tidak terlalu besar, yaitu cenderung kecil. Kesimpulannya, diameter telur berkaitan erat dengan TKG ikan. Semakin besar diameter telur, maka TKG akan cenderung besar pula. Semakin kecil diameter telur yang didapat, maka semakin kecil pula nilai TKG ikan tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.